Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Sekete Desa Butuh, Kecamatan Sawangan, wong Seketi Butuh Sawangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jenengan termasuk tiang-tiang engkang sae. Rampung pengajian hasilnya sae. Amin Allahumma. Ini bisa terjadi semata-mata atas nama cinta. Jenengan datang ke sini atas nama cinta, saya datang ke sini juga atas nama cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Maka cukup saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Starla, tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Saya lihat ada banyak, subhanallah, batiknya NU. Yang pakai baju NU saya doakan masuk surga. Bajunya. Enak teman bajunya lebih sore. Di sana juga ada kawan-kawan Ansor, Banser, ada baju muslimat, ada fatayat. Apa sih bedanya fatayat sama muslimat? Bedanya tipis. Kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat balsem. Balsemnya dari sini. Maka ibu bapak rahimakumullah, ketika sesuatu dilakukan atas nama cinta, sesuatu yang kelihatannya susah akan menjadi mudah. Sesuatu yang kelihatannya sulit akan menjadi gampang. Kenapa? Atas nama cinta. Itulah kemudian yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, "Uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bi musafa'ah." Saya mencintai orang soleh. Kenapa? Karena saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Milola jenengan ngrumangsani orang soleh kudu seneng karo wong soleh. Yang jadi masalah sudah tidak soleh dan membenci orang soleh. Kenapa kita harus mencintai orang soleh? La'alli an anala bi musyafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Beberapa waktu yang lalu saya pengajian di Sumatera, kalau nggak salah pas di Lampung. Mau masuk mimbar, panggung, saya kebelet pipis. Di lapangan nggak ada kamar mandi. Akhirnya saya numpang ke rumahnya penduduk. Begitu saya masuk di ruang tamu itu ada sekian banyak foto Gus Miftah dengan berbagai pose. Sing ngadeg miring jengking. Selesai pipis saya bertanya kepada istrinya, kebetulan yang di rumah istrinya, "Bu, ini yang pasang foto-foto di sini siapa?" "Suami saya." "Suami jenengan santri?" "Bukan." "Jamaah pengajian?" "Bukan." "Terus suamimu siapa?" "Suami saya itu preman terbesar di kota itu."
preman terbesar di kota ini. Tiap hari pekerjaan suami saya mabuk. Tapi kalau jam 2 malam pulang dari mabuk, nyetel YouTube, yang disetel itu pengajian Gus Miftah. Padahal pemabuk. Suami saya itu sekujur tubuh bertato. Tetapi dia sangat mencintai Gus Miftah melalui pengajian-pengajiannya. Maka coba, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Maka bisa jadi bapaknya preman tapi anaknya juara TPA. Ada nggak seperti itu? Maka kita nggak boleh membenci. Dan ternyata orang seperti itu masih cinta dengan orang yang dianggap soleh. Maka kenapa saya tetap datang pengajian di lokalisasi? Kenapa saya tetap mendatangi anak-anak dunia malam, anak-anak kafe, anak-anak diskotik? Karena mereka juga mencintai orang soleh. Saya kasih contoh. Saya masuk pengajian di Sarkem, Pasar Kembang. Tahu Anda? Ya pasti tahu kan, pernah ke sana. Survei lokasi pengamanan. Pas saya pengajian, beliau survei lokasi. Begitu saya mulai ceramah, beliau ngilang. Gitu. Nggak boleh tahu, Bapak Sarkem itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Menurut sopok Kapolsek. Saya masuk pengajian bersama Mbak Germo. Germo itu mucikari, penjual WTS, maminya. Kan istilahnya macam-macam dah. Ada Germo, ada Angelo. Nah ini antar jemput lonte, gitu ya. Itu yang antar. Ada Balola, barisan lonte lanang, gitu ya. Saya apa? Kan saya gaya lonte gitu. Begitu saya masuk sama Germo, ada orang pengen jajan WTS. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Begitu orang yang pengen jajan WTS ini ketemu Kiai sama Germo. Menurut Bapak Ibu, yang disalami dan diciumi tangannya itu Kiainya apa Germonya? Ternyata tetap yang disalami Kiai. Padahal kalau pakai logika seharusnya yang dicium tangannya itu adalah Germo. Kenapa? Karena Germo yang mencarikan dia WTS, sementara Kiai bisa menghalangi niatnya. Begitu ketemu saya sama Germo, salami tangan saya. Aduh, Gus Miftah konangan. Jadi orang yang kemudian berbuat maksiat, dia masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Begitu saya pengajian, ada pelanggan datang. Melihat saya dari kejauhan, delik, sembunyi dia. Waduh, mana Gus Miftah? Delik. Orang kok Bang Sule melihat saya pengajian, dia datang malah bengok-bengok. Gus, aku arep konde. Ini menunjukkan apa? Orang yang dianggap buruk sekalipun masih ada nilai kebaikan. Maka kadang-kadang orang yang egois itu justru orang yang baik. Orang ahli maksiat melihat ahli ibadah biasanya ngiri dengan ibadahnya, sementara orang ahli ibadah ketika melihat ahli maksiat biasanya membenci kemaksiatannya, membenci orang. Apa mana ya? Apakah saya harus berdiri? Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah pandang berapa? Di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri. Apa? Kacamatanya copot. Kamu nafsu banget sama matanya. Kamu itu datang ke sini pengen mendengarkan ngaji, kok pengen mendelok mataku. Di sebelah kanan ya lucu mani, wong itu wajib bapak bing. Kamu panis teman. Wong tua wajib bapak bing. Saya curiga jangan-jangan sempaknya juga bing. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang baik, orang yang dianggap baik itu biasanya egois. Melihat ahli maksiat dengan kacamata kebencian. Sementara ahli maksiat melihat ahli ibadah itu dengan kacamata kasih sayang. Saya pengajian di teras kafe Jalan Keturak bersama mbak-mbak. Ya kalau di sini namanya purel. Purel itu perempuan rela diusel-usel. Kerjanya di mana? Di puskesmas.
pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Apa yang mereka lakukan? Karaoke. Kalau rock dibuka, oke. Jangan di sana, ngaji Pak. Di Sawangan, ngaji wayu-wayu lah. Model pakaian itu SMS. Sini tim itu sedikit. Ya ibaratnya ya kayak mobil itu ya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh Panthernya bikin gemetar. Kalau ibu-ibu sih jelas GL Pro, genjot langsung protol. Saya lagi nunggu yang lain datang pengajian. Di jalan ada rombongan jamaah pengajian lewat naik mobil. Saya di dalam kafe sama mbak-mbak yang berpakaian seksi nunggu teman lain pengajian. Begitu ada rombongan jamaah pengajian, apa kalimat yang keluar dari mulut mbak-mbak ini? Wah, saya ngiri Pak dengan mereka. Kenapa Dok? Mereka malam-malam begini mendatangi tempat pengajian dapat banyak pahala. Sementara saya di sini bergelimang dengan kemaksiatan dan pamer pahala. Jadi orang ahli maksiat memandang ahli ibadah dengan kacamata kasih sayang. Sebaliknya, saya satu ketika jalan di Jalan Magelang bersama para ustaz. Melihat sebelah kanan ada kafe dengan mbak-mbak berpenampilan seksi. Apa kalimat yang keluar dari ahli ibadah ini? Dasar ahli maksiat. Saya selalu mengatakan, ahli maksiat belum tentu masuk neraka. Ahli ibadah belum tentu masuk surga. Karena banyaknya dosa bisa terhapus dengan kesungguhan bertaubat, sementara banyaknya pahala bisa hangus karena sombong, riak, dan ujub. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Orang segini yang tidak pernah berbuat dosa ngaco. Tak bayar utangnya. Lah gadis tak rabi. Lah rondok moh. Kemarin saya di Jawa Timur ada janda usia 70 tahun tidak dinikahi kan saya lari. Kalau saya nikah dengan janda 70 tahun yang mati siapa? Kan saya duluan Mas. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kada luar. Jijik temen ya. Itu mbaknya bilang bukan kada luar satu susu fermentasi matane malah kayak Yakult. Selalu ala Nabi Muhammad. Gak boleh. Karena mereka juga punya potensi kebaikan yang sama. Makanya walaupun Abu Lahab itu membenci Rasulullah, didoakan. Dan apa hasilnya? Anaknya Abu Lahab akhirnya masuk Islam. Namanya Darroh. Bahkan para sahabat itu ketika melihat anaknya Abu Lahab masuk Islam dibully. Bapakmu itu kafir binasil Quran. Sampai jadi nama surat namanya Tabat Yada Abi Lahabin Wata. Si Darroh ini nangis bersedih kemudian matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya dihina oleh teman-teman yang lain. Kenapa? Karena bapak saya kafir binasil Quran. Bahkan nama bapak saya menjadi nama surat dalam Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian tega menyakiti anggota keluargaku di hadapanku? Maka sejak saat itu para sahabat toleran terhadap Darroh. Bentuknya apa? Setiap kali sholat jamaah kok makmumnya ada Darroh, imamnya nggak berani baca surat Tabat Yada Abi Lahabin Wata. Kenapa? Karena menghormati Darroh. Makanya kalau ada orang jelek jangan dijelek-jelekin. Ada orang belum berangkat ngaji jangan dibully, tapi didoakan. Begitu mangkat ngaji, ayo ngaji. Yang berangkat ngaji merasa paling baik. Tapi memang saya paling gak seneng ketika orang diajak ngaji. Ayo mangkat ngaji. Apa jawabannya? Wes tahu. Kalau orang diajak ngaji jawabannya wes tahu. Sesuk jenengan susah. Dongo, ya Allah saya minta bahagia. Malaikatnya mundur bengok. Wes tahu. Romos. Yang paling gak enak itu begini. Ayo mangkat ngaji. Dadak takut. Kiai ini siapa? Cocok apa orang? Kiai cocok-cocok kan? Diundang pengajian Ramasi mangkat kakean sambat, tonggone nanggap jati lan rano sing ngundang mangkat.
Lah monggo jadilan niku ngundang demit. Kok sing teko wong butuh sawangan. Berarti wong butuh kaya demit. Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Emang kita itu kadang-kadang kalau dengan pengajian-pengajian itu menyepelekan. Tindak kebun binatang Gubro Luko. Delok munyuk sangune 1.000. Pengajian delok kiai ana kotak infak nyemplungi 1.000. Delok munyuk 100.000, delok kiai 1.000. Kira-kira luwih larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Padahal ngundang kiai kan mayar. Pengajian subuhane tisu kan. Panitia ini makrifat. Makrifatnya apa tahu kalau saya puasa, jadi nggak disuguh. Luar biasa panitia. Ini makrifat apa kiri saya nggak tahu. Jadi saya itu bersyukur Pak Bosek, Bapak. Saya itu orang yang dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa berpuasa dahulu seumur hidup. Bisa puasa sehari 3. Ya barangkali hari ini yang menguatkan saya, kenapa saya kuat ngaji di lokalisasi, ketemu bapak seksi saya nggak tertarik. Bukan karena pengen, ya terpengen. Saya ditanya sama wartawan, Gus kita kalau ngaji sama bapak karaoke, bapak prostitusi, sajanya pengen apa orang? Ya tak ya pengen, kan aku normal. Terus gimana? Ya ngempet. Lah iya masa kiai ngajengan. Apaan sih Pak sama dia? Makanya Pak Camat jangan ikut-ikutan. Saya khawatir kalau Pak Camat ikut saya ngaji ke lokalisasi mau masuk atau mau keluar. Betah di dalam. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ngaji wayu kene lemone. Sama kok weteng kabeh to yu. Naksir matamu langsung. Sing ayu bae tak tau kok menes ngomong. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka menumbuhkan rasa cinta kepada orang soleh ini menjadi penting. Maka pujian yang sering kita lakukan apa? Tombo ati ku 5 perkarane salah sijine apa wong kang soleh kumpul. Dan salah satu penyakit jamaah itu apa? Suka membanding-bandingkan kiai, suka membanding-bandingkan habaib. Itu nggak boleh. Karena kiai itu semuanya punya spesialisasi masing-masing, punya maziah dan kelebihan masing-masing. Saya dengan Pak Kapolsek kan mungkin beda. Kelebihannya tetap banyak Pak Kapolsek, kelebihan berat badan. Lah polisi lembu ana maling, mau yakin pribe. Kalau saya kira nunggu begini lapangan pengisian. Itu katanya Pak Kapolsek kalau di kantor galak. Tapi di rumah ketemu istri. Santai Pak Kapolsek, Pak Ramil Pak Sama. Kalau Anda punya istri galak, insya Allah besok siksamu di akhirat akan dikurangi oleh Allah. Kenapa orang yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Kalau saya bilang sama kiai-kiai NU, kalau kiai itu rata-rata istrinya galak. Kenapa? Karena rata-rata walinya Allah itu istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab itu wali besar, sahabatnya Kanjeng Nabi. Istrinya galaknya minta ampun. Makanya bapak-bapak sawangan, kalau istrinya galak itu kemungkinan 2 hal. Yang pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Nomor 2, min alamatil stroke. Emang perempuan itu jauh lebih kuat. Maka saya selalu bilang, kemarin saya pengajian di Hongkong, saya bilang kelemahan wanita itu satu, terlalu banyak mengingat.
Dan kelemahan laki-laki itu juga satu, terlalu cepat lupa. Perempuan itu terlalu banyak mengingat. Makanya bapak-bapak kalau punya salah dengan istri sekali saja, sak mati dia dibolak-balik. Soalnya ngecek kalian halah, kemudian nyimpen jenis Siti. Dan HP mau tulis Miftah, apa ini? Mau ya tekan ya. Dia melu bumi. Biasanya jilbabnya hijau. Jilbabnya abang insya Allah. Luweh nemen. Selamatan dulu yuk, biar gak kepanasan ya. Panas bu? Ya pulang saja gak apa-apa. Kamu kan gemuk, kalau kepanasan anggap saja sauna. Tumpah ke selojor. Orang memaksa itu main dotek. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi. Ini anak hadro bisa nggak? Ya, lagu wong NU bisa. Dia bajunya NU ya. Bapak kok bajunya nggak NU bang? Oh Pak Lurah, bisa ya Allah. Kumis dia, kumis sebenarnya diteror. Itu kalau jenggot. Alham satu minal fitroh itu ada 5. 1 khitan, 2 motong buku, 3 motong nerok kumis, 4 mencabut bulu ketiak. Jadi ibu suaminya pulang macul tidur. Sunnah Rasul. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Pak dan Ramil, dicukur sendiri ya. Jangan dibawa ke salon. Yang Ramil ngapain? Mau cukur. Cukur apa? Ribet Pak. Matanya. Ribet Pak. Ya lagi diwongin ya saya berdiri. Enggak jadi. Langsung ada yang bilang, wah celananya lucu apalagi isinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagi wong Indonesia ya. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli boleh nang rumah
sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada sholli wa sallim daiman ala mada Allah Allah sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Apa sih lagu apa? Kapan nama udah janji? Dinaku sebentar. Jomblo-jomblo ki santai wae. Banser kok. Bapak iki lak rapi-rapi karo banser. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga apalagi hatimu. Sampaikan kepada anak-anak banser wahai cewek-cewek. Doakan naya, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus doa. Singkirkan mantan kikisnya habis semua. Para pengkhotbah dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Iya, bansrok kalau aku nganak, kowe ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Ya. Kalau kayak gitu doain aja, kamu punya calon istri diambil sama orang, kamu doakan, ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya. Ya. Bentar bisa. Ya ansor kayak gini, ansor kalau ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ya. Kalau kamu cinta ditolak, ingat sarkem masih buka. Ngaji atiku rasane lara nyawang konco adoh karo agama iya kan. Ya, aku ngerti amplop murah jelas. Udah sangat petik ya. Sing kompak dulu, kayak udah belum kira apa-apa. Kompak tak gas. Pas kena temen ya. Kan isi di tempat lurah. Lurah buyang-buyura, rumah buyang-buyura. Lurahnya batin, matane. Atiku rasane lara nyawang konco adoh karo agama reduwe tata krama ora kira diwaca salate ya ditinggal. Apa iki
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali. Ayo tambah banter, hadirin siap-siap. Ya Rabbi Mustafa Salim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali. Lanjut. Suara hati jomblo. Hatiku rasane lara nyawa kowe rapi karo wong liya. Rasane badan. Nangis gede Allahku remok aja rasaku kowe dikoni jalaku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa Salim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah, dibuka sama sama. Dibuka. Buka kali jandang ya. Dari mana ini? Gunung Kidul. Semangat amat jandanya. Dari Gunung Kidul. Ya, karena gebiarnya sudah dibuka, maka pengajian dianggap selesai ya. Matanya rawon kan cewek. Los rarewel. Kalau Kidulnya mana ya? Oh, dulu satu sama sari. Oh, kamu langsung akan sama aku. Besok tanggal 11 Januari rutinan di pondok menghadir, saya ngundi 2 tiket haji. Semua yang hadir saya kasih kupon. Saya undi 2 tiket haji, saya berangkatkan haji. Untuk 2 orang. Semuanya dapat kupon. Nanti diundi. Apa? Semua ngerti lebih kau. Pak siapa namanya dia? Pak Bambang sudah mulai meninggalkan dunia kita. Rambutnya putih semua. Makanya dunia itu ditinggalkan oleh dia. Ini ibarat burung berkaji ya. Nah.
di sini nggak punya lapangan Pak. Kenapa nggak di lapangan saja pengajiannya? Oh, lu apa-apa, lu raih kuis. Kalau di lapangan berjadi satu. Besok. Ya, insya Allah bisa ditagih tahun 2030 ya. Wes, kita ada pengajian. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka di dalam syair tersebut diteruskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa terusannya? Wa akrahu man tijaratul ma'asi. Saya membenci orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Walau kunna sawa'an fi bid'ah, walaupun saya juga merupakan ahli kemaksiatan. Jadi nyuwun sewu, lah iso atine dhewek niki senajan wong elek, tapi kalau ada kemaksiatan tetap dibenci. Caranya bagaimana? Alaikum bimujalasatil ulama. Wahai orang Sawangan, banyaklah berkumpul dengan para ulama dan kiai. Bu, seneng boten ketemu karo kiai? Disampaikan an-nadru ila wajil alim wa huwa ibadah. Memandang wajahnya kiai itu ibadah. Sing disawang raine dudu bokong. Aku sudah dihadap aku berhenti. Gimana deh? Oh mengising dia nggak apa. Dapat itu ya. Dapat hadir datang. Dan Rem, dan Dit, beliau dan Ramil, saya dan Jalan. Hati-hati Pak dan Ramil. Semoga Pak dan Ramil masuk surga pertama kali. Berangkat habis sholat zuhur. Terima kasih kehadirannya Pak dan Ramil. Yuk kita iringi kepergian Pak dan Ramil dengan menyanyikan. Kepergian dari tempat ini maksudnya. Saya itu senang kalau ada polisi, tentara ikut pengajian. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia itu. Jadi kalau ya, gak usah maaf, santai saja. Terima kasih Pak dan Ramil dan anak buahnya. Kalau ada janda tolong dibungkus ya. Kapolsek mau ngisi sekalian. Pokoknya polisi kayak Pak Kapolsek mau ngaji punya potensi yang sama dengan kita, matinya pas pengajian. Amin. Keren, matinya pas pengajian di atas panggung, gitu kan? Dalam panggungnya jeblos bluk. Ya kayak saya biasanya ngaji kan saya punya potensi matinya pas pengajian. Tapi kalau polisi dolannya pinggir jalan, tok ya matinya tabrak. Pak Kapolsek pikir, cok. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Makanya coba kalau kita memandang wajahnya orang-orang alim, begitu kita berjumpa dengan Gus Mus, memandang wajahnya Habib Lutfi, memandang wajahnya orang-orang alim, rasanya sejuk. Betul Bu? Makanya kalau pengajian ini mana zalat alaihimus sakinah, mesti atine ayem. Ayem apa badan? Walaupun kepanasan sampai dipas-kipas, dalamannya sudah basah. Tapi atine ayem. Karena memandang wajah dia itu ibadah. Milo sawangan. Sawangan. Orang seperti butuh nyawang kiai. Milo sawangan. Saya kalau ngaji di lokalisasi itu Pak Kapolsek, saya bilang memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban Bapak PSK? Beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah. Dah apa iso ngeloni. Saya langsung lari dari tempat yang lebih baik. Ya.
Disitulah kenapa ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah memberikan pelajaran kepada kita supaya hati kita ini senantiasa mencintai orang soleh, harus punya guru, harus sering berkumpul dengan ulama dan kiai. Maka dikatakan al ilmu bila saikhin fasaikuhu syaitan, ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru nembahne setan. Sekarang kan kalau di Jogja di Solo itu marah pengajian tidak menghadirkan kiai tapi mengurungokne radio. Arane radio kiai ana suara tanpa wujud. Sangat ini inyong sing ana suarane ra wujude arane anto. Bila kau ngaji mung karo suara tok jangan-jangan gurune anto. Maka Gus Miftah bikin lagu judulnya Entok. Sun sembore semiki Mas Yoka udan jero ati ana suarane ra ana wujude empok jenenge. Banyak janda di sini. Janda lagunya Jambu Alas. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Sing ngambil Pak Kapolres sing Bapak Kapolres lagunya beda. Masuk kamar ketemu istri nyanyi. Cinta tak terpisahkan sakit itu. Teku iki aja gedelanan, mergo teku sagede kendongan. Kalau banter besok nikah lagunya Kembang Kantil. Bila mana? Ansor, banter jubro, tapi lagunya Kembang. Kembang kantil manten anyar tiring bedil ana cleret tiba jundil aku kaget cekelan kene. Ini ya. Ini. Kenapa? Pengajian kok payu. Ora apa-apa kudune payune jenenge kancane. Kula kali jemaah bengok. Lah. Kenapa supaya hatinya ayem harus tanya kepada ulama, harus punya guru? Karena Allah perintah dalam Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Itulah kenapa dalam hasanah keilmuan Kiai NU, ilmu itu bernasab. Mesti Kiai NU itu duwe tasik duwe guru. Contoh, teng Magelang niku ana wali ampuh zaman biyen namine Mbah Dalhar. Mbah Dalhar niku duwe guru namine Nabi Khidir. Nabi Khidir duwe murid Mbah Dalhar, Mbah Dalhar duwe murid Gusmi. Gusmi Kediri wali. Lah kula niku kendel ngaji ning dunia malam mergo kula entuk ilmune Gusmi. Dadi lek kalau diurut saka ngisor, Gus Miftah duwe guru Gusmi, Gusmi duwe guru Mbah Dalhar, Mbah Dalhar duwe guru Nabi Khidir. Nabi Khidir, Mbah Dalhar, Gusmi.
seorang janda, dompet atas nama Ibu Mujianti, alamat Tegal, Peceren, Sleren, Sleren, RT 0301 Sedayu. Dompet ada di Posko Banser, isinya tembakau. Gak ada Kiai NU yang ilmunya tidak bernasab. Di Tegalrejo kita mengenal Kiai besar namanya Mbah Hudori. Mbah Hudori itu dua guru namanya Mbah Sirot Layaman. Wali. Gusmi tak sakit ceritake. Gusmi ngaji tengene Mbah Dalhar. Kemudian Mbah Dalhar dua guru namanya Nabi gitu ya. Mergo jenengan mau Magelang tak cerita. Ya. Saya cerita karena saya cinta sama Anda. Rakit-rakit penghulu berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Mas temen ya? Kecak kami siapa ya? Gusmi yang nama kompletnya Kiai Hamim Jazuli, yang merupakan putra dari Kiai Jazuli, niku nate mondok teng ngene Mbah Dalhar. Putih namine Watu Congo. Ono topi. Lagi rungakne sangko suarane cangkeme rondo iki. Cangkeme ngebas kuat. Ono tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dewi rana sing ngancani ditumpaki arang-arang. Masih pakai siapa? Masa kapos? Langsung Pak Kapolseknya pulang ke kantor bikin laporan atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Saya juga panitia mau laporkan ya. Pasal 378, penipuan. Kenapa amplopnya jelas? Salah satu amalia Gusmi di tempatnya Mbah Dalhar itu apa? Ngresiki sandale Mbah Dalhar. Jadi lah santri, walaupun itu sepele, coba lah ono kiai, kiai masjid, kiai musola, Mbah Mudin. Di sini yang ngurus jenazah namanya apa, Pak? Mudin. Kadang-kadang kita itu sama Mudin meremehkan. Waktu mantu polisi matanya mendelik. Mantumu siapa? Polisi. Mantumu siapa? Mudin. Polisi penting, Mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dewek. Kayak Pak Mudin ini. Cerita ini kayak bandosa. Sandalnya dan dibersihkan. Masuk masjid, sandalnya dibalik. Yang tadi, maksudnya dibalik itu tadinya menghadap ke barat, jadi menghadap ke timur, orang tumplak kayak dia. Satu malam, Gusmi membersihkan sandalnya Mbah Dalhar di depan kamar Mbah Dalhar. Ternyata apa yang terjadi? Di depan Mbah Dalhar sandalnya double 2 pasang. Gusmi bertanya-tanya, iki sandali sopo kok podo karo sandali guruku. Ditunggu sampai jam 12 malam belum pulang, sampai menjelang pagi Gusmi tertidur, tamunya keluar, dikejar sama Gusmi. Ternyata cuma kelihatan punggungnya kok. Besok harinya bertanya kepada Mbah Dalhar, Mbah Yai, wau dalu tamune panjenengan sinten kok sandali persis kaya panjenengan. Apa jawaban Mbah Dalhar? Tamu saya tadi malam adalah Nabi Khidir alaihissalam. Betapa bahagianya kita jadi orang Magelang, punya guru yang guru kita punya guru Nabi Khidir alaihissalam. Apa luar biasa. Dan maka saya mengatakan Magelang itu kotane wali asli. Kata Habib Lutfi, begitu banyak wali yang ada di Magelang. Ada Mbah Syirot, ada Mbah Dalhar, ada Mbah Hamid, ada Mbah Nur Muhammad Ngadi Wongso. Makanya apa? Konsepnya orang NU, kiai yang masih hidup didatangi. Dua pengajian, ngalap berkah. Datangi pengajiannya.
Kira-kira ini janda. Masa apa kayak gini? Ini nyawang siapa ya? Ternyata nyawang tukang syuting. Ini konsepnya Ahlussunnah. Makanya kenapa ibu-ibu muslimat harus punya pengajian selapanan? Kenapa kita harus punya pengajian rutinan? Karena semakin sering kita mengadakan pengajian, semakin sering pula kesempatan kita ketemu dengan ulama dan kiai. Maka pesan saya, jangan pernah dibanding-bandingkan. Habib dibandingkan dengan kiai. Ya beda. Apa bedanya kiai dengan Habib? Kalau Habib itu nasab, kiai nasib. Makanya anaknya Habib pasti jadi Habib, anaknya kiai belum tentu jadi kiai. Datangi, jangan malah hasut. Aku senang sama ini, gak senang sama kiai itu. Kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Yang menjadi rasul 3.000. Gus Miftah berapa? 1. Nikah lagi, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu sawangan pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya soleha. 3, Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. 4, Fir'aun, suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu mriki pilih Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu Ibrahim berarti mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul apa salah, Bu? Betul apa salah? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Ada nabi jadi raja. Contohnya siapa? Daud. Maka ada kiai juga jadi presiden, Gus Dur. Wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Wakil gubernur, Gus Yasin. Maka kalau Anda ditanya, santri bisa jadi apa? Jangan salah, santri bisa jadi presiden, santri bisa jadi wakil presiden. Bahkan cangkeme santri lebih mandi daripada cangkeme ustadz terkenal. Ustadz terkenal mengatakan besok Prabowo jadi presiden, kalah dengan santri Tegalrejo. Sebutkan 3 nama menteri Jokowi, Prabowo. Jadi santri bisa. Yang lain mengatakan Prabowo presiden. Ya Allah, jadikanlah pemimpin calon presiden kami. Nah, kalah kalau santri. Bangga saya dengan santri. Ada nabi gagah. Siapa? Nabi Musa. Begitu turun, ada kiai gagah, Gus Maksum. Gagah. Ada nabi miskin. Siapa? Isa. Begitu turun, mudine seketi. Ada nabi sabar. Siapa? Ayub. Begitu turun, ada kiai sabar. Beb Lutfi, Gus Mus, Mbah Maimun Zubair. Sabar. Ada nabi cerdas. Siapa? Nabi Khidir. Begitu turun, ada Pak Kiai Said, Gus Baha. Cerdas. Ada nabi tampan. Siapa? Yusuf. Turun. Karena orang ngomong, tapi kan fakta. Siapa yang bilang gua aja? Kalau di Jawa Timur tuh punya istri 1 belum dipanggil kiai, Pak. Ustaz. Iya, kalau istrinya 2, Syekh. Contohnya Syekh Puji. Kalau kiai itu istrinya 3 atau 4. Kalau istrinya 8, eyang. Contohnya eyang subur. Pertanyaannya, kenapa eyang subur giginya habis? Ya iya, kalian membela.
enteng. Pak siapa ki arane? Pak Yai Musli yang enteng yang subur. Jadi Pak Yai kakean. Ya Muslim mohon bersabar, ini adalah ujian. Sabar nih, gue akan matasin apa boten, berenang. Gue sih di matas menggulon, rokok. Jadi gak bisa dibanding-bandingkan antara satu kiai dengan kiai yang lainnya. Likulli syai'in maziyah. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Tapi selama dia kiai berhaluan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tambahin. Ngomong ini NU. Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Karena kalau Ahlus Sunnah belum tentu Nahdiyah. Banyak orang yang ngaku Ahlus Sunnah tapi nggak paham dengan Islam Nusantara. Padahal Islam Nusantara itu merupakan pengejawatan dari Islam rahmatan lil alamin. Makanya YouTube saya yang paling banyak diserang itu ketika saya berbicara Islam Nusantara. Katanya orang NU membuat Islam baru. Goblok temen, iki sing diarani jangka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Saya kasih satu contoh bentuk Islam Nusantara. Perintahnya Al-Quran apa? Perintah Al-Quran, Udkurullah, ingatlah kamu kepada Allah dengan berzikir. Cara berzikirnya orang itu macam-macam. Bar sholat, wiritan, malam Jumat, yasinan, menolong mati, tahlilan, memperingati kiai, manakipan, mendoakan negara, istighosahan, bersungguh-sungguh zikir, mujahadahan. Niku hanya ada di Indonesia. Perintahnya zikir, wujudnya iso istighosah, wujudnya iso mujahadah, iso tahlilan, sholawatan, Allah saya zikiran sapi turune. Maka sekarang banyak orang yang mulai menyerang amaliyah NU dengan mengatakan apa? Sholawat oleh, sholawatan oleh, yasin oleh, yasinan oleh, tahlil oleh, tahlilan oleh. Masa gak bisa membedakan antara tahlil dengan tahlilan? Apa beda dari tahlil kalau tahlilan? Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Katok itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya katokan. Kotang itu kalau dijemur, kalau dipakai namanya kotangan. Masa gak boleh? Muslimat kewer-kewer. Kan gitu dah. Masa gara-garaan gak boleh? Goblok temen ya. Maka sekarang luar biasa. Apalagi ketika muncul kesalahan sedikit saja dari Gus Muafik yang sudah minta maaf, dicari-cari. Makanya orang kayak saya sih jangan sampai salah. Bener saja dicari salahnya, apalagi kalau sampai salah. Coba mulai diserang gara-gara Gus Muafik seperti itu. Aksi bela Nabi, demo. Kalau kita orang itu gak seperti itu. Aksi bela Nabi, ya mau luka. Aksi bela Nabi, sholawatan. Aksi bela Nabi, sing tudur orang berjajanan dibaan. Aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela janda, ya lamaran. Janda semakin di depan. Saya pulun jangan. Jauh dulu santai. Kakek apa? Maka kita alhamdulillah berkumpul dalam sebuah organisasi yang tepat. Organisasi yang menjaga keberlangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Hati-hati dengan orang yang mengatakan ora penting NU-NU-an, sing penting Ahlussunnah. Saya pastikan orang seperti itu pasti orang Wahabi.
Karena adanya organisasi Nahdlatul Ulama untuk menjaga keberlangsungan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya ingatkan, jangan salah milih pengajian. Saya sering mengatakan, salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada mereka yang salah milih pengajian. Dan ciri-ciri ngajinya orang NU itu apa? Mengislamkan orang kafir, bukan mengkafir-kafirkan orang Islam. Maka setelah mengislamkan Deddy Corbuzier, hari ini banyak orang yang berbondong-bondong datang ke pondok masuk Islam. Kenapa Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah? Karena dia mengatakan Islamnya Gus Miftah itu Islam yang menyenangkan, bukan menakutkan. Menyenangkan bagi siapa? Semua orang, termasuk siapa? Janda dan para lonte. Sudah jam 2:30. Saya harus tengah masuk kok. Kan aku capek. Siapa? Ya aku. Saya undang besok tanggal 11 Januari, silakan ke pondok, ada undian 2 tiket haji berangkat ke Mekah. Saya langsung kasih uang cash per orang 35 juta untuk berangkat haji. Semuanya dikasih kupon, termasuk Pak Muslim. Saya ngeteng undune kakean. Bapak Jogja Kalasan. Allah. Mau sholawat hasbi rabbi sesarengan. Mudah-mudahan hidup kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Sebelum membaca sholawat, saya minta hadiah Fatihah untuk istri Gus Miftah yang sedang sakit. Mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Al-Fatihah. Iya, Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Matur nuwun sawangan, matur nuwun Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.